Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital teman-teman. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin dengan merek Cosmos 16XDC seperti ini yang harus diganti bushingnya. Nah, kenapa kok harus diganti bushingnya? Kalian bisa tonton di menit-menit berikutnya ya, alasan kenapa harus diganti bushingnya. Intinya setelah kita memastikan bushingnya rusak, itu kita harus ngelepas 4 buah skrup yang ada di sini supaya kita bisa menjangkau spool dan asnya kayak gitu guys. Seperti ini, terus pinnya dilepas juga. Bagian belakang biasanya kita harus lepas juga supaya nggak nyantol ke sana ke sini, karena kita mau buka bushing, mengganti bushing. Bushingnya ada dua, depan dan belakang. Orang biasa nyebutnya tuh kelahar atau biring, tapi biring yang digunakan di kipas angin seperti ini tuh beda sama biring yang digunakan di sepeda motor atau kendaraan beroda. Ada juga yang nyebutnya bushing, suka-suka lah nyebutnya apa. Seperti ini. Oke, banyak minyaknya guys, biasa kayak gini nih. Perlu kita bersihin dulu, karena kalau enggak meja kerja kita bisa berantakan. Ini ada gemuk atau grease atau apalagi namanya, satu lagi stem fat atau oli atau minyak-minyak untuk mesin seperti itu. Tapi udah warnanya hitam, udah hitam kayak gini nih, berarti udah parah ngasih minyaknya, udah terlalu banyak ngasih minyak. Oke, sekarang kita tarik dari bagian belakang ya, pelan-pelan. Oke, seperti ini. Spoolnya kelihatan masih mengkilap ya, cuman bushingnya udah rusak. Ini ada ringnya jangan sampai hilang ya. Sekarang kita tarik tuh, ini seret banget. Inilah yang mengakibatkan bunyi ngik-ngik. Ini nggak bakal bisa lepas kalau misalnya nggak kita bersihin. Ngasih oli itu nggak akan menyelesaikan persoalan. Kalau kondisinya seperti ini, kita harus pakai cairan yang khusus, pakai cairan pembersih. Itu udah lengket banget guys. Kita lakukan seperti ini terus sampai benar-benar dia bisa lepas. Kebetulan ini lepasnya susah banget, jadi harus kita congkel ya, karena kita juga mau ganti bushing. Jadi langsung aja kita congkel bagian pengunci bushingnya. Ada 4 buah seperti ini. Aduh, bahaya.
Getien tanganku. Untung nggak mancep. Oke, seperti ini ya. Apa nih? Tuh, lengket. Ini bunyi ngik-ngik dan nggak bakal bisa muter. Tuh, ini harus kita lepas dulu. Saya jarang nemuin kipas angin yang busingnya sampai nggak bisa dilepas kayak gini. Nih, harus pakai stang guys. Tuh, lengket, udah rusak, udah aus dalamnya. Tuh udah calar kan, harus dibuang ini. Kita simpen dulu supaya meja kerja saya nggak kotor. Oke, ini baru yang depan, yang belakang belum. Ini dia yang bagian belakang ya. Rupanya ini tadi, bentar ya. Rupanya ini adalah patahan kipas depan ini, udah hancur dia. Tuh, patah-patah. Yang belakang masih ada, yang depan udah pada patah-patah. Asnya udah mulai mau rusak. Nah bagian belakang ini juga rusak teman-teman, minta diganti. Tuh udah calar-calar kan, udah kelihatan tuh. Tuh dalamnya kita lepas juga ya, dengan cara mencongkel ini seperti yang tadi. Caranya sama, tapi yang belakang nyongkelnya lebih gampang karena ada pijakannya. Yang depan tadi susah banget sampai ngenain tangan kok. Lengket, lengket banget loh. Tuh, udah calar tuh. Oke lah, saya bersihin dulu, terus kita ganti ya dengan busing yang baru. Sambil nunggu yang tadi saya bersihin dan kering, inilah sebelumnya ya. Sebelum saya bongkar, seperti ini kondisinya. Kalau diputar pakai tangan lancar seolah-olah. Ini lancar kenapa? Karena habis dikasih minyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya minyaknya udah kering, nanti dia bakal kembali lagi seret seperti yang kita lihat di awal tadi guys. Nah kalau misalnya udah kita kasih minyak dan lancar seperti itu, kita nyalain di speed 3, nanti dia bakal muter lancar seperti ini, kenceng banget tuh, seolah-olah normal. Saya coba tanya ke yang punya, memang sebelumnya gimana keluhannya gitu. Katanya sih bunyi ngik-ngik gitu, terus dikasih minyak, terus lancar, abis itu nggak mau muter. Sebelumnya nggak hidup. Pas dibawa ke bengkel, mungkin karena kena angin di jalan ya, akhirnya Nomor ikut sampai 1, 2, 3 bengkel sama bisa aja. muter waktu saya nyalain di speed nomor 3 seperti ini. Tapi untuk speed yang lain, misalnya speed 1 dan speed 2, itu nggak mau muter sama sekali kayak gitu. Dan switch dari kipas angin ini atau saklar dari kipas angin ini, tuasnya itu udah patah, udah hancur. Akhirnya saya harus menggunakan tang cucut seperti ini untuk memindahkan posisi saklar dari 3 ke 2 ke 1 bahkan ke 0.
Dan memang benar setelah saya pindahin ke nomor 1 dan nomor 2 nggak mau muter sama sekali. Dan ada suara berdengung sih, sedikit gitu. Tapi kalau misalnya saya puter kelihatan lancar. Nah ini yang agak mencurigakan gitu. Nanti setelah diganti busing, jangan-jangan nomor 2 dan nomor 1 itu nggak mau muter. Karena spoolnya udah rusak, overheat. Karena keseringan macet kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya kipas angin yang awalnya itu udah macet gitu ya, itu jangan sering-sering dihidupin dulu deh sebelum diservis, sebelum diganti busingnya. Dikhawatirkan kalau misalnya hal itu terus dilanjutkan, nanti dia bakal overheat dan spoolnya rusak, terbakar gitu. Mending kalau thermal fuse-nya putus. Kalau misalnya thermal fuse-nya gagal untuk putus, repotnya nanti itu tadi, dia bakal terbakar, keluar asap, dan otomatis kalau spoolnya udah rusak, kita ganti spool yang baru pun kita beli di toko, itu hasilnya nggak seawet waktu kita beli kipas anginnya baru kayak gitu, karena yang dijual di toko itu ya kualitas yang nomor 2. Kalau gitu ini dia cara membongkarnya supaya kita bisa mengakses langsung barang yang ingin kita ganti. Kita harus pertama-tama ngebukain bagian baling-baling dengan cara memutar drat ke sebelah kanan, kemudian tarik baling-balingnya. Caranya seperti ini, kelihatan mudah, tapi kalau untuk yang belum pernah ngebongkar kipas angin juga sulit banget gitu. Jadi bagian ini khusus buat kalian yang masih newbie, yang punya kipas angin dan ternyata ada kerusakan di bagian busingnya. Cara bongkarnya seperti ini guys. Tuh, kalau saya putar lancar ya, karena habis diminyakin. Terus kita bongkar dulu bagian untuk saklar yang bisa mengaktifkan kipas anginnya bisa noleh kiri dan kanan. Itu harus kita lepas menggunakan skrup. Beberapa kipas angin tinggal dicabut, nggak pakai skrup, tapi untuk kipas angin Cosmos ini dia menggunakan skrup. Terus untuk membuka bagian depan itu lebih enak kita congkel langsung tanpa kita bongkar bautnya terlebih dahulu. Kita congkel dulu sampai kita bisa buka cover belakangnya. Nah untuk bagian depan yang ada skrupnya itu kita ngelepasnya nanti aja. Kalau kita lepas sekarang, nanti lepas cover depan belakang ini bakal terlalu kerepotan. Nah supaya gampang kita bakal lepasin batangnya supaya bisa ditaruh di meja seperti ini. Tipe kipas angin ini adalah Cosmos 16 XDC. Kita cari posisi yang pas dulu supaya kita bisa ngelepas skrup 4 buah yang merekatkan cover bagian depan, cover bagian belakang, dan inti dari spool atau lilitan atau mesin dari kipas angin. Kita harus menggunakan obeng yang benar-benar bagus kualitasnya supaya nanti skrup-skrupnya nggak dol ya. Nah untuk ngebuka cover bagian depan ini seperti ini setelah kita bongkar bagian belakang dan kakinya. Terus untuk ngelepas pi ini kita pakai tang cucut seperti ini, kayak ginilah tekniknya. Gampang banget ngelepasnya, nggak perlu pakai alat khusus, cuma pakai tang aja. Jangan pakai tangan tanpa menggunakan alat, nanti tangan kita bisa terluka guys. Jangan lupa tangan kita harus bersihkan supaya meja kerja kita nggak kotor. Saya tunjukin dulu sama kalian cara ngelepas skrup atau mur yang salah menggunakan cara seperti ini. Ini adalah cara yang salah karena apabila cara ini terus dilanjutkan pasti nanti murnya itu bakal aus gitu ya. Ingat tenaga kita tuh kuat banget, jadi kalau misalnya kita bongkar skrup, kalau misalnya kita paksa nanti dia bakal rusak skrupnya gitu. Bukan tangan kita yang rusak, skrupnya yang rusak. Pas udah kering, habis kita kipasin dan kita kondisikan supaya kering lah pokoknya, baru kita beliin busing yang baru, 2 buah yang masih bagus seperti ini. Terus kita bersihin asnya, kita tes. Tuh, bagian sini agak calar sedikit, nggak apa-apa. Yang penting dia lancar ya. Tuh,
muter kan. Kalau yang lama kan nggak mau muter dia. Tuh, lancar. Tinggal kita kembalikan posisi bearing atau posisi busing ini di posisinya yang semula ya. Ini yang bagian belakang, misalnya kita pasang dulu busingnya seperti ini. Oh, bentar-bentar, ini yang depan tadi saya tes ya. Ini yang bagian belakang seperti ini. Terus kita pasang penguncinya. Terus kita pasang pengunci bagian luar ya. Kita tekan, terus kita kunci, kita bengkokin. Lakukan hal yang sama di sisi yang satu lagi ya, alias di depan dan belakang, kayak gitu. Sekarang yang depan kan biasanya kita pasang dulu. Nah, ini kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Terus kita pasang skrup penguncinya. Hal ini perlu dilakukan dulu supaya nggak ketarik nanti spoolnya, teman-teman. Nah, yang bagian depan ini kan harus kita pasang dulu asnya. Atau bagian depan kita pasang dulu seperti ini. Terus yang bagian belakang baru kita pasang. Seperti ini, terus 4 buah skrup yang sebelumnya kita lepas, kita pasang lagi. Terus kita kunci murnya, kita tes dulu ya. Oke, lancar. Langsung kita rakit bagian belakang. Caranya sama kayak masangnya, gampang banget. Caranya sama kayak masangnya, sama kayak ngelepasnya. Salah sebut saya. Tinggal pasang skrup. Coba kita tes dulu ya, kita colokin ke arus listrik 220 volt, hidup apa enggak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hidup. Habis itu nggak lupa kita rakit ya. Udah kita rakit semua, langsung kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kayak kurang mundur deh kayaknya. Ini nomor 3 pasti nih, kenceng banget soalnya. Oke, nomor 3 udah normal. Sekarang saya pindahin switchnya. Ke nomor yang lain, saya colokin mati, berarti ini adalah switch off. Saya pindahin ke switch yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, mau hidup ternyata. Ini nomor 1 nih. Sekarang saya pindahin ke yang lain lagi. Saya colokin ke arus listrik 220 volt.
Dan ini nomor 2. Ternyata spool nomor 1, 2, dan 3 masih normal teman-teman. Cuman ininya aja yang bermasalah. Cuman busingnya aja. Kayak gitu ya cara memperbaikinya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.